aktivitas keseharianku sebagai ibu warung. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Fitri. Aku berasal dari Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Kegiatan aku kali ini diawali dengan buka warung. Sekarang di tempat aku udah jam 5.45 pagi. Ini sengaja setiap malam itu pas tutup warung, lampunya aku matiin biar nggak boros. Dan ini aku mau lanjut untuk pajangin barang-barang aku yang biasa aku gantung di luar. Oh iya, hari ini aku mau unboxing belanjaan aku yang kemarin. Seperti biasa, unboxingnya nanti siang karena ya target aku pagi ini cuman buka warung dan juga pajangin barang-barang yang biasa aku taruh di luar. Dan nanti aku lanjut untuk beresin rumah dulu. Alhamdulillah setiap pagi ada Pak Suami yang bisa gantiin aku buat jagain warung. Dan aku lanjut untuk beres-beres di bagian dapur. Pertama, aku mau masak nasi dulu. Bener gak sih? Ini mau masak beras apa masak nasi? Ya udahlah ya, terserah namanya apa, yang penting ini aku mau masak dulu. Intinya nanti pas si bontot aku bangun, berasnya udah jadi nasi. Karena biasanya pas bangun itu dia langsung kelaparan, kayak nggak bisa ditunda. Bunda, Azik lapar, Azik lapar, Azik mau makan. Dan kalau nggak langsung dikasih itu bisa tantrum lama banget. Dan ini aku lanjut buat cuci piring yang gak seberapa ini, karena setiap hari, setiap waktu mau dicuci berapapun pasti selalu ada piring kotor, gak pernah kosong. Please jangan salfok sama keran aku yang bisa dibongkar pasang kayak gini, karena kalau harus nungguin air yang keluar dari kerannya itu lama banget karena airnya kecil. Ini kalau airnya udah sisa setengah galon, biasanya airnya itu kecil kayak gini, dan aku nggak sabaran banget karena setiap hari itu selalu buru-buru dikejar waktu. Dan sekali lagi aku nggak punya tong sampah sama sekali, karena tong sampah aku hanya mengandalkan plastik bekas cecenan di warung. Pernah aku sediain beberapa kali dan ujung-ujungnya itu nggak kepake dan akhirnya mubazir. Karena kalau pakai plastik bekas kayak gini, sekali pakai bisa langsung dibuang. Selain itu aku juga nggak mesti cuci tong sampahnya setiap hari. Dan ini aku lanjut untuk cuci baju. Ini pakai ember aja biar isinya cepat penuh. Beresin kamar anak-anak udah selesai, dan itu pun juga seadanya karena si kecil masih tidur. Dan ini aku lanjut beresin kamar satunya lagi. Karena kamar yang satu ini hampir nggak ada penghuninya, jadi ini nggak terlalu berantakan banget. Cuman kayak ditarik, dikibas-kibas tipis aja itu udah langsung rapi. Dan ini di tempat aku udah jam 10 pagi dan waktunya untuk beberes di warung sembako. Kemarin aku belanja beberapa barang di grosir SRC dan semalam baru diantar sama kurirnya. Tadinya aku beli telur 5 papan, cuman yang ada itu cuman 2 papan. Ya udah nggak apa-apa karena kemarin masih ada sisa 2 papan lagi. Dan ini aku lanjut buat nyusun persasetan. Ini mulai dari minuman, perbumbuan, pokoknya banyak banget yang sasetan yang udah nggak bisa digantung lagi atau nggak bisa dipajang lagi, biasanya aku susun di sini. Kemarin aku juga beli 1 pak kertas bungkus nasi. Dan lanjut ini ada beberapa jajanan dan juga roti-rotian. Ini ada Bebeto 2000, ini kesukaannya anak-anak aku banget. Jujur untuk Bebeto ini aku kadang suka mikir besok beli lagi nggak ya, karena ini hampir nggak pernah kejual sama sekali, atau paling kejualnya cuma 1 atau 2 bungkus aja. Tapi akhirnya aku mikir lagi, ya udahlah ya, kan buat anak, kita cari rezeki juga buat anak. Ntar kalau misalnya nggak aku sediain, nanti ngebatnya ke jajanan yang lain dan ujung-ujungnya itu nggak dimakan dan mubazir. Dan ini juga ada roti bestseller di tempat aku. Ini namanya roti padi emas. Ini kayak roti tawar gitu, cuman udah ada selainya atau krimnya. Ini harganya 2000 aja. Kemarin aku beli setengah dus aja biar cepat habis dan perputarannya juga cepat. Untuk permian aku beli 1 dus Indomie goreng jumbo. Seperti biasa, untuk stok lama itu pasti aku turunin dulu. Tujuannya adalah agar stok lama itu duluan diambil sama pelanggan, karena pelanggan itu pasti ngambilnya yang bagian atas. Apalagi untuk produk Indomie ini, aku biasanya beli di grosir, jadi bukan di sales atau di distributor, jadi ini susah banget untuk diretur. Dan ini di kotak berikutnya aku beli 1 pak kuaci caca, 1 kilo kacang tanah, dan 1 lusin mama lemon 4000. Terus ini aku balik lagi ke permian. Aku beli 10 bungkus mie sedap soto dan juga setengah dus Indomie kari ayam.
Untuk Indomie karinya kemarin masih ada sisa beberapa bungkus, dan ini seperti biasa untuk stok baru ini aku taruh di bagian belakang, dan ini untuk stok lamanya aku tata di bagian luar. Nah, ini dia si bontot aku baru bangun. Dia ini suka banget kalau aku lagi beberes di warung. Katanya lebih seru, apalagi anaknya itu suka banget bantu-bantu. Jadi kalau kita lagi ngapain dia juga pengen. Dan satu lagi, dia ini juga suka milih-milih jajanan yang baru dateng. Oh iya teman-teman, di sini harga minyak lagi naik banget. Kemarin itu masih di harga 16 ribuan per kilo, dan sekarang naik jadi 18.900. Bahkan di harga terbaru ini ada kerabat aku yang ngasih tahu harganya itu udah mencapai 19.500 per kilo. Oh iya teman-teman, biasanya untuk bahan-bahan sembako seperti ini, kalau misalnya harganya itu baru mulai naik, biasanya aku langsung ngeborong, karena biasanya harganya itu bakalan naik terus, bahkan barangnya pun juga bakalan susah untuk didapat, jadi barangnya jadi langka. Oh iya, ini aku beli beberapa bungkus rokok yang paling laku di tempat aku. Biasanya kalau nggak laku, biasanya nggak aku jual. Nah, ini aku balik lagi ke permian. Maafkan videonya nggak beraturan ya teman-teman, karena biasanya apa yang ada di depan mata itu aku langsung set-set, jadi ya mohon dimaafkan. Kali ini aku mau menata mie sukses kari ayam. Jadi ini aku beli 1 dus aja, dan seperti biasa untuk stok lama biasanya aku pinggirin dulu biar nggak ketimpa sama barang baru. Meskipun barang lama, yang penting nggak lewat tanggal kadaluarsa. Aku pernah kecolongan ngejual barang yang udah nggak layak makan, dan akhirnya aku pasti ganti meskipun rugi sekian ribu rupiah, yang penting pelanggan aku nyaman. Oh iya, ini aku lagi nge-refill sabun colek ekonomi 5.000. Kemarin aku belinya 1 dus. Sebenarnya aku udah lama banget gabung di Wings, kalau nggak salah itu sekitar bulan Juli, dan kata salesnya itu sekitar bulan Agustus udah kunjungan pertama, tapi nggak tahu kenapa sampai kemarin itu nggak ada kunjungan sama sekali. Sampai akhirnya aku coba cari lagi sales Wings yang bisa masuk ke daerah aku, dan alhamdulillah kemarin udah kunjungan pertama, dan itu belum bisa ngorder karena itu masih harus nunggu dari pusatnya lagi, dan katanya aku harus nunggu sekitar 1,5 bulan lagi untuk normalisasi pengorderan. Ya udahlah ya, kita tunggu aja, karena sebenarnya aku juga belum tahu selisih harga di grosir dan juga di distributor ini berapa, tapi ya udah kita tunggu aja. Tapi jujur, dari sekian sales yang udah masuk di warung aku, kayaknya di distributor Wings ini yang paling susah ya teman-teman. Mulai dari pendaftaran sampai nanti di ACCSP-nya, itu waktunya itu lumayan lama menurut aku. Oh iya teman-teman, ini aku masih lanjut untuk nge-refill barang ya. Ini aku beli beberapa roti. Ini ada roti Padimas 500, aku beli 3 pak, dan juga Hatari Coconut 1 pak. Terus ini juga ada kerupuk merah, aku beli 2 kilo. Nanti kalau misalnya udah santai baru aku timbang. Nah, ini juga ada jajanan kesukaannya anak-anak aku. Ini ada coklatos roll 2000. Ini kemarin aku beli 2 pak. Oh iya, untuk jajanan di warung aku juga menyesuaikan dengan kesukaan anak-anak aku ya teman-teman, terutama untuk anak aku yang sulung, karena di sekolahnya anak aku itu tidak dibenarkan untuk jajan di luar sekolah. Jadi setiap hari aku harus menyediakan jajanan untuk anak aku untuk bekalnya ya teman-teman. Jadi ketimbang kita beli satu-satu di luar, mending kita beli sendiri, jadi kita dapat harga modal gitu. Intinya menurut aku untuk bunda-bunda di luar sana yang udah buka usaha warung sembako, biasanya kita pasti ada yang jual jajanan anak-anak. Bahkan hampir seluruh jajanan yang ada di warung itu pasti disukain anak-anak. Tapi bunda-bunda nggak usah takut, karena menurut aku kita yang punya anak, kita bisa mengontrol anak-anak kita sendiri. Karena kalau misalnya udah dibiasakan dari kecil, mereka pasti akan terbiasa. Misalnya kayak aku, untuk jajanan di warung, kalau misalnya udah makan terus nanti kalau mereka pengen jajan, biasanya kayak dihitung misalnya sehari mau 10.000 atau 15.000, dengan catatan mereka harus makan nasi dulu ya teman-teman. Karena kalau misalnya kita jajan dalam keadaan perut lapar, itu sangat sulit untuk mengontrol keinginan. Jadi bisa-bisa nanti mereka melampiaskan perut laparnya itu ke jajanan, jadi pasti nggak kehitung ya teman-teman berapa jajannya. Oh iya, ini aku habis nge
refill santan kara ya teman-teman. Ini merek Sun. Ini aku beli 1 lusin aja. Kalau untuk santan kara ini aku cuma sediain sedikit karena di sini kurang laku ya teman-teman. Karena rata-rata hampir di setiap rumah di daerah aku itu mereka punya pohon kelapa sendiri. Tapi sebenarnya untuk santan kara ini aku sendiri yang banyak beli ya teman-teman. Ya paling enggak aku dapat harga modalnya. Karena meskipun untuk pemakaian pribadi kalau kita beli di luar menurut aku sedikit mahal ya teman-teman. Karena di tempat aku rata-rata itu ada yang jual mulai dari 3.500 sampai 4.000 rupiah. Sedangkan modalnya itu cuma 2.750 rupiah. Oh ya nggak kerasa ini udah di kotak belanjaan aku yang terakhir. Aku beli 3 kilo tepung terigu segitiga, ini yang kiloan. Terus aku juga beli 3 piece Blue Band. Ini yang terakhir susu 3 sapi 6 piece dan juga coklatas 500. Oh iya, terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video aku dari awal sampai akhir. Jangan lupa kritik dan sarannya di kolom komentar ya. Jika video ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya, mohon untuk like, komen, dan subscribe. Oh iya, ini khusus untuk teman-teman yang mau buka usaha warung sembako. Silahkan untuk yang mau ngasih pertanyaan, nanti akan aku jawab di video aku selanjutnya. Sampai jumpa di daily vlog aku selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Feeling good, feeling good. Every day and every night, life is a journey full of spices. Gotta savor every slice. I have surprises on the corner. I can't predict, I can't pretend. Just have to make them yours. Enter directly, open the door.